Baik, selamat pagi Bu Agnes dan teman-teman. Izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok pemecahan kasus. Kami beranggotakan Yang Pika Suwanada, Denis Ari Kusuma, Rizky Kaputri Nurkinasih, Rohan Zamzam Madani, Nur Agus Salim, dan Fitriana Salsabila Suransyah. Agenda pembahasan yang kami akan bahas yaitu ada kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Baik, kasus 1 akan dibacakan teman saya yaitu Mas Denis. Silakan. Baik, saya akan membacakan kasus yang pertama. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Next. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah-langkah pengerjaan soal? Bisa dibantu menjawab, Bu Kia? Baik, menurut kelompok kami, pada kasus pertama, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik tanpa melihat langkah pengerjaan soal berikutnya, karena pada pengerjaan soal yang pertama, guru sudah mampu memberikan pemahaman yang jelas, disertai dengan langkah-langkah pengerjaannya juga, sehingga peserta didik mampu menangkapnya dengan baik dan mengimplementasikannya pada soal-soal lainnya. Selain itu, siswa terbiasa juga berlatih, sehingga ketika diberikan gambaran mengenai soal, siswa mampu memecahkan permasalahan yang ada di soal tersebut. Lalu, sebagai seorang guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Menurut kelompok kami, metode yang kami pilih dalam kegiatan pembelajaran yang cocok yakni metode problem solving dan juga metode drill. Berikut penjelasan menurut teori beberapa ahli. Kami mengutip teori dari Utomo Dananjaya pada tahun 2013 di halaman 129 yang mengemukakan bahwa metode pembelajaran problem solving merupakan suatu upaya peningkatan hasil belajar melalui proses secara ilmiah untuk menilai, menganalisis, dan memahami keberhasilan peserta didik. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat dari Abdul Majid 2013 bahwa metode problem solving adalah cara memberikan pengertian dengan menstimulasi peserta didik untuk memperhatikan, menelaah, dan berpikir tentang suatu masalah untuk selanjutnya dianalisis sebagai upaya dalam pemecahan masalah tersebut. Kemudian yang selanjutnya, metode drill merupakan sebuah metode yang mengutamakan latihan yang dilakukan berulang-ulang kali untuk mendapatkan keterampilan, ketangkasan tertentu terhadap pengetahuan yang telah dipelajari siswa. Melalui metode drill, diharapkan siswa mampu mengembangkan kemahiran, keterampilan, serta mengembangkan sikap dan kebiasaan. Kami juga mengutip menurut pendapat ahli yang bernama
Al-Kib dan Murtadlu tahun 2016, yakni pembelajaran drill adalah suatu cara menyajikan bahan pelajaran dengan jalan atau cara melatih siswa agar menguasai pelajaran dan terampil dalam melakukan tugas latihan yang akan diberikan. Baik, pada kasus 2 saya akan membacakannya. Rina adalah seorang guru di kelas 1 sekolah dasar. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usianya? Mohon Mbak Rika untuk membantu menjawab. Baik, terima kasih waktunya. Menurut kelompok kami, berdasarkan kasus di atas, Rina itu adalah seorang anak SD kelas 1 yang harus bisa memahami peserta didik sesuai tahapan perkembangannya. Pada kasus ini, peserta didik ada pada tahap perkembangan praoperasional 2-7 tahun. Rina dapat membuat dan menyediakan media ajar dengan menggunakan tanda-tanda, simbol dengan bentuk konkret seperti pensil, kemudian buah, permen, dan lainnya sebagai alat praktik atau media hitung yang menarik perhatian peserta didik tersebut. Dan dengan mengaitkan pelajaran berhitung dengan mengimplementasikan kehidupan sehari-hari dapat menjadi salah satu cara belajar berhitung cepat dan mudah karena peserta didik bisa mencoba secara langsung. Rina juga bisa memfasilitasi pembelajaran yang dikemas dalam permainan yang berkaitan dengan hitung-hitungan, seperti permainan kelereng atau permainan congklak. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, karena berdasarkan kasus tersebut, peserta didik membutuhkan media pembelajaran yang memudahkan peserta didik untuk memahami materi. Sehubungan dengan hal tersebut, selaras dengan teori yang kami kembangkan oleh Piaget tahun 1954, terdapat 4 tahapan perkembangan kognitif. Yang pertama adalah sensori motorik, praoperasional, operasional konkret, dan formal operasional. Berdasarkan teori yang berkaitan dengan kasus di atas, teori yang digunakan adalah teori perkembangan kognitif tahap praoperasional. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Next. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Mohon dibantu menjawab, Mbak Pipit. Baik, saya akan menjawab pertanyaan berikut. Terima kasih atas waktunya. Keputusan yang diambil Made sudah sesuai. Hal ini dilakukan Made dikarenakan mereka tinggal di wilayah Bali. Jadi pemaparan deskripsi cerita disesuaikan dengan lingkungan di mana berada, agar memudahkan peserta didik untuk mendalami
contoh teks deskripsi yang dipelajarinya. Pengalaman dan gambaran yang dimiliki peserta didik berbeda. Jika teks yang diberikan tidak sesuai lingkungan, maka capaian pembelajaran tidak maksimal. Pertanyaan kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, Made menggunakan prinsip tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 56 M tahun 2022 pada poin 4 yang menyatakan pembelajarannya relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitranya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata yang kami berikan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman.